Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 46 dan 47 surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 46 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ayat 47, terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Demikian terjemahan dari ayat 46 dan 47 surat Al-Maidah. Terkait dengan firman Allah yang telah kita bacakan di atas, Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam ayat 46 surat Al-Maidah, terdapat kalimat, dan kami teruskan jejak mereka. Itu maksudnya adalah jejak dari para nabi dari Bani Israel. Selanjutnya dalam ayat 46 Allah berfirman, dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Di sini maksud dari ayat 46 surat Al-Maidah ini artinya mempercayainya dan berhukum dengan apa yang ada padanya, maksudnya pada Taurat. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 46 terdapat kalimat yang artinya, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu maksud daripada kalimat dari ayat 46 surat Al-Maidah ini, artinya petunjuk kepada kebenaran dan cahaya yang dijadikan penerang dengannya dalam menghilangkan hal-hal yang samar dan menyelesaikan masalah. Adapun firman Allah dalam ayat 46, yaitu kalimat yang artinya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ini maksudnya artinya membenarkan kitab yang sebelumnya itu artinya mengikutinya, tidak menyelisihi atas apa yang ada padanya, kecuali pada sedikit dari apa yang telah dijelaskan kepada Bani Israel, yaitu berupa hal-hal yang pernah mereka perselisihkan padanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengabarkan tentang Al-Masih, bahwasanya ia berkata kepada Bani Israel, yaitu ini tercantum dalam ayat 50 surat Ali Imran, yang artinya, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dulur-dulur seiman, oleh sebab itu hal ini sudah masyhur dari perkataan para ulama bahwa Injil telah menghapuskan sebagian dari hukum-hukum Taurat. Petunjuk, yaitu kata dalam kalimat ayat 46 surat Al-Maidah, itu dimaksudnya adalah Allah menjadikan Injil sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Sedangkan kata pengajaran dalam ayat 46 tersebut artinya yang mencegah dari melakukan perbuatan haram dan dosa. Selanjutnya kalimat atau kata dari ayat 46 surat Al-Maidah, yaitu kata-kata untuk orang yang bertakwa, itu maksudnya adalah petunjuk dan pengejaran tersebut adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut terhadap ancaman serta hukuman Allah.
Sedangkan firman Allah dalam ayat 47 yang berbunyi artinya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Itu maksudnya adalah kami telah menurunkan Injil agar para pengikutnya, maksudnya pengikut Injil, pengikut Nabi Isa yang ada pada zaman mereka, memutuskan perkara dengannya. Dan jika dibaca wal yahkum, itu artinya agar mereka beriman dengan seluruh apa yang diturunkan padanya, yang ada padanya, yaitu Injil, dan menjalankan apa yang telah diperintahkan padanya. Yang diantara isinya adalah berita gembira tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW dan perintah untuk mengikutinya dan membenarkannya jika ada orang yang menemuinya. Hal itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 68 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Adapun firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, artinya tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 157. Oleh karena itu, Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 47, yang artinya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan mereka, dan orang-orang yang condong kepada kebatilan, dan orang-orang yang meninggalkan kebenaran. Telah disebutkan bahwa ayat ini turun kepada kaum Nasrani, dan itu sesuai dengan zahir daripada ayat tersebut. Jadi di sini orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan mereka, orang-orang yang condong kepada kebatilan, dan orang-orang yang meninggalkan kebenaran, itulah mereka orang-orang yang fasik. Dan ini telah disebutkan bahwa ayat ini, maksudnya ayat 47 surat Al-Maidah ini turun kepada Nasrani, kaum Nasrani. Dan itu sesuai dengan zahir daripada ayat 47 surat Al-Maidah ini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat